Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus dumateng para pengasuh komunitas Lentera Hati fatwa-fatwanipun, segenap jajaran pengurus komunitas Lentera Hati, Bapak Ketua nggih punika Bapak Mas Sugiono, ada juga Mas Ferry, Bu Siti dan lain sebagainya yang sangat kaula hormati dan juga kaula taati. Juga presenter idola kita yaitu Mas Abdurrahman Afif. Monggo sareng-sareng kita doakan mudah-mudahan kita semua, para guru-guru kita, para pengurus komunitas Lentera Hati niki senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan barokah, rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putrinya menjadi putra dan putri yang solih dan solihah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali dan masih bisa melaksanakan sebuah aktivitas rutin kita, yaitu pengajian Lentera Hati yang diselenggarakan oleh LDNU Kabupaten Pasuruan dan dipancar luaskan melalui 107 Suara Pasuruan FM. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari acara yang terselenggara pada setiap pagi ini. Mudah-mudahan dengan barokahnya perkumpulan ini, mudah-mudahan dengan barokahnya acara ini, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang menghadapi permasalahan hidup, mudah-mudahan diangkat atau diberikan solusi oleh Allah atas permasalahan yang sedang dihadapi. Yang sedang kesulitan rizki, mudah-mudahan dimudahkan rizkinya dengan rizki yang halal dan barokah. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan putra-putri kita semua menjadi putra dan putri yang solih dan solihah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mustami'in, mustami'at, para pendengar Suara Pasuruan FM, marilah kita melanjutkan kajian yang sebelumnya, yang mana pada pagi hari ini kita sampai pada wa min syurutis sholati at-taharatu. Katakan al-hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa min syurutis sholati, lan iku setengah saking pira-pira syarate salat, at-taharatu utawi suci, minal hadathi saking hadath, al-akbari kang gede apa hadath. Wa huwa utawi taharah minal hadathil akbar iku al-ghuslu atus.
Dan di antara syarat-syaratnya sholat yaitu harus bersuci, harus suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Maka manakala kita memiliki hadas kecil, kemudian kita hendak melaksanakan sholat, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan bersuci dari hadas kecil, yaitu wudhu. Dan itu sudah kita paparkan pada pertemuan sebelumnya. Dan manakala kita yang ada tersebut wahuwa al-ghuslu, dan bersuci dari hadas besar, yaitu dengan melaksanakan waladhi utawi barang yujibuhu kang majepake apa alladhi ing ghusl iku khamsatu asya'a, limo piro-piro perkara. Sedangkan hal-hal yang menyebabkan kita wajib untuk melaksanakan mandi niku wonten gangsal. Ada 5 hal yang mewajibkan kita untuk melaksanakan mandi. Sing pertama nopo? Khurujul maniyyi, yaiku metune mani, mengeluarkan sperma. Baik sperma tersebut itu keluar dikarenakan kita melakukan hubungan intim, ataupun sperma tersebut niku keluar karena memang melakukan oral, ataupun sperma tersebut itu keluar karena kita tidur, kemudian di dalam tidur kita bermimpi yang menyebabkan sperma kita menjadi keluar. Maka ketika sperma tersebut keluar, secara otomatis kita berkewajiban untuk melaksanakan mandi. Itu yang pertama. Terus hal yang mewajibkan kita untuk melaksanakan mandi yang pertama adalah mengeluarkan sperma. Ingkang nomor kalih nopo wal jima'u lan jima', melakukan hubungan intim. Pada saat kita melakukan hubungan intim, maka di situ akan bertemu 2 persunatan, 2 sesuatu yang disunat dari alat kelamin kita, dari alat kelamin antara laki-laki dan perempuan, dan itu yang mewajibkan kita untuk melaksanakan mandi. Menawi datang silam taufik niki, bahasa redaksi bahasa yang dipergunakan adalah jima. Kalau dalam kitab-kitab fikih yang lain menggunakan redaksi yang berbeda. Terkadang dengan bahasa iltiqaul khitanen, bertemunya 2 persunatan. Terus melakukan hubungan intim itu dapat mewajibkan kita untuk melaksanakan mandi. Itu yang kedua. Ingkang nomor 3 wal haidu lan haid. Haid adalah sesuatu yang spesial untuk kalangan Hawa, untuk kaum Hawa. Terus pada saat manusia, pada saat kaum Hawa, ibu-ibu, mbak-mbak, niku mengalami menstruasi, kemudian suci dari menstruasinya, maka ia wajib untuk melaksanakan mandi. Niku haid. Kalau di dalam kitab fikih, kategori darah haid itu apa? Adalah darah yang keluar pada usia haid, yaitu umur 9 tahun komariah. Minimal usia nopo? Minimal usia seorang wanita mengalami haid adalah
9 tahun kurang 15 hari. Iki Qamariyah ya, sanis Hijriyah. Terus pada saat seorang wanita niku usianya sudah mencapai 9 tahun, tapi kurangnya tersebut niku 15 hari minimal. Kok dia mengeluarkan darah, maka darah yang keluar tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai darah haid dengan ketentuan-ketentuannya. Apa ketentuannya? Tidak kurang dari 24 jam dan tidak melebihi masa 15 hari. Itu ketentuan untuk bisa dikategorikan sebagai darah haid. Lalu darah yang dikeluarkan tersebut itu kurang dari 24 jam. Boten bancar. Kemudian diakumulasikan hingga 15 hari. Darah yang keluar tersebut di total niku mboten mencapai 24 jam, maka darah yang keluar tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai darah haid. Demikian juga manakala darah tersebut niku melebihi masa 15 hari. Maka di situ terkumpul antara darah istihadah dan darah haid. Sing 15 dina haid kemudian punjule istihadah, boten seperti itu cara menghitungnya. Kalau menurut hasil istiqra' atau risetnya Imam Syafi'i. Dan niki pembahasannya bisa panjang niki kalau kita mengupas masalah menstruasi niki. Intinya ketika seorang perempuan niku mengalami haid kemudian suci dari haid, maka ia berkewajiban untuk melaksanakan mandi. Niku ingkang nomor 3. Ingkang nomor sekawan wan nifasuh lan nifas. Mengeluarkan darah nifas juga menyebabkan kita perempuan niki pastinya sing mengeluarkan darah niki perempuan, baik itu darah haid ataupun darah nifas niku wong wedok. Terus manakala perempuan tersebut ada seorang perempuan mengeluarkan darah nifas, maka ia berkewajiban untuk melaksanakan mandi. Lek darah nifas niku berbeda dengan darah haid. Lek darah nifas niku adalah darah yang keluar pasca melahirkan. Kalau di dalam syarahnya niku termasuk ilqa'u alaqah au mudghah. Napa? Keluron napa? Terus yang keluar tersebut niku belum berbentuk bayi, melainkan berbentuk alaqah, getih kempel, ataupun mudghah, daging kempel, tapi dereng berbentuk janin. Niku kok keluar, berarti niki terjadi keguguran biasanya, prematur, bukan sangat prematur, sehingga yang dikeluarkan tersebut dereng berbentuk janin. Dan ketika seseorang tersebut itu mengalami wiladah, babaraken, baik babarna tersebut niku memang sudah berbentuk janin, sudah sesuai dengan hitungan bulannya, utawi prematur, sehingga yang dikeluarkan tersebut niku masih berbentuk darah kempel utawa daging kempel, mudghah. Maka kok mengeluarkan darah, maka yang semacam itu juga dikategorikan sebagai darah nifas. Tapi butuh mergo nifase niku wajib mandinya nanti. Ingkang nomor berikutnya, yang nomor pinten 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 5, hal yang mewajibkan mandi wal wiladatulan mana? Anak. Nah, tentang wiladah mriki. Manakala seseorang perempuan niku mengalami wiladah, ngelairakan, baik yang dilahirkan tersebut itu masih dalam bentuk alaqah atau mudghah, maka ia berkewajiban untuk melaksanakan mandi. Niku hal-hal sing garai seseorang tersebut wajib untuk mandi. Kalau darah nifas niku wau adalah, saya ulang 11, adalah darah yang keluar pasca melahirkan.
Dan kategori darah nifas tersebut niku keluarnya sebelum habisnya masa 15 hari pasca melahirkan. Terus umpami tanggal 1 melahirkan, boten langsung ngetok no getih, tanggal 7 baru mengeluarkan darah, maka darah yang keluar tersebut bisa dikategorikan sebagai darah nifas. Kalau keluarnya darah tersebut niku melebihi masa 15 hari pasca melahirkan, maka niku bukan darah nifas lagi, melainkan darah istihadah, darah haid dengan ketentuannya. Kalau memang tidak memenuhi syarat untuk bisa dikatakan sebagai darah haid, maka darah tersebut dikategorikan sebagai darah nifas, insyaallah mekaten. Wa furudul ghusli utawi pira-pira fardune atus iku ithnani loro. Adapun fardunya mandi itu ada 2. Sing pertama nopo niyatu raf'il hadathi. Sing pertama inggih punika niat ngilangake hadath al akbari kang gede apa hadath. Terus pada saat seseorang atau kita melaksanakan mandi wajib, maka fardu yang pertama, fardu yang harus dilaksanakan adalah melaksanakan niat. Kapan pelaksanaan niat? Ketika melakukan basuhan yang pertama niku. Terus ketika kita ngecurno banyu datang awak kita, datang tubuh kita, pada saat itu hati kita wajib untuk berniat melaksanakan mandi untuk menghilangkan hadath besar. Dan carane wa nahwiha lan sepadane niat raf'il hadathil akbar. Ingkang nomor kalih wa ta'mimu jami'il badani, lan meratani sekabehane badan, meratakan air di dalam tubuh, basyaron ing dalam kulit, wa sya'ron lan rambut, zahiron au batinan, wa ingka tufah senejan ketel apa sya'run. Yang nomor 2, fardunya mandi adalah meratakan air pada seluruh anggota tubuh, baik kulit ataupun rambut, walaupun rambut niku ketel. Terus seandainya di atas tubuh kita niku tumbuh rambut, terus kondisinya niku ketel, lalu ada hal yang mewajibkan kita untuk melaksanakan mandi hingga kita pun melaksanakan mandi, maka fardunya mandi yang kedua yang harus dilaksanakan adalah ngeratakno banyu, mengalirkan air di seluruh anggota tubuh kita. Walaupun rambutnya niku kandel, ya wajib ketemek banyu niku wow. Termasuk hal-hal yang berkategori anggota lahir niku menawi siram, sampun supik atus istinsyak niku nyesep banyu maring irung, karena ada bagian yang memang berkategori lahir niku. Terus niku ada halqa dubur. Niku juga tidak boleh lupa pada saat kita melaksanakan mandi besar. Halqa dubur niku ada bagian-bagian yang memang wajib untuk kita basuh pada saat kita cawi niku. Terus dikutu niku wong cawi niku. Itu harus dilaksanakan ketika kita melaksanakan mandi. Intinya yang harus dilaksanakan pada saat kita melaksanakan mandi inggih punika ngeratakno air, mengalirkan air, mendatangkan air ke seluruh anggota tubuh kita, baik niku kulit ataupun berupa rambut, walaupun rambutnya niku wau kategorine
gatel, sampun ngantos ada yang terlewatkan. Terus manakala di atas tubuh kita ada hal sing mencegah datangnya air, kados napa? Malam. Biasanya lari alit niku betuan malam nggih. Malam napa malam? Niku keumpami nemplek teng kulit secara otomatis kategorinya adalah manek niku. Dan harus kita hilangkan sebelum kita melaksanakan mandi. Intine air yang kita pergunakan untuk mandi niku harus sampai datang kulit, harus sampai datang rambut. Nikulah fardune mandi, dan itulah diantara syarat-syarat yang harus kita laksanakan ketika kita hendak melaksanakan sholat. Insya Allah untuk sementara waktu itu saja yang dapat kami sampaikan, karena memang masih ada season yang berikutnya. Sementara waktu kami serahkan kembali datang Mas Rahman sebagai presenter. Baik, terima kasih disampaikan atas tausiahnya, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita sehingga kita bisa lebih baik lagi dalam beribadah. Baik, benar, kami tunggu atensi Anda di 0343745777 atau di 0813813349350668. Nah, ini sudah ada yang masuk, dan sebelum kami baca WhatsApp-nya, ada himbauan untuk pendengar pecinta komunitas Lentera Hati, bagi simpatisan dan anggota Lentera Hati yang ingin ikut kurban di komunitas Lentera Hati cuma 3 juta, Anda bisa menghubungi Pak Sugiono di 08. Dan bagi Anda yang ingin silaturahim Bapak Nurholis di Baci di 085127970111. Untuk bulan Maret ini masih kosong. Kalau bulan Januari ini insya Allah tanggal 29 di rumahnya Bapak Wahyudi, dan di bulan Februari di rumahnya Bapak Sulirman. Baik, ini ada pertanyaan dari siapa ini? Kok dulu ada yang masuk dulu ini. Assalamualaikum. Kok nggak bisa diangkat ini? Dicoba lagi Ibu, karena tidak bisa diangkat. Cuma apa itu? Ini. Assalamualaikum. Ada gangguan. Halo, bisa nih. Ada dari Dwi Juhratul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, masih belum bisa diangkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz, jika seorang wanita yang melahirkan, apakah diwajibkan untuk mandi besar? Sedangkan terkadang wanita yang habis melahirkan langsung mengalami nifas, apakah kita wajib mandi besar atau menunggu sesudah nifas? Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Bu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi Yai bagi tanggal dalam bulan Sya'ban Rajab ini, salah satu amalannya adalah membaca Rabbik Wili wa Tubalaya Rabbik Wili wa Tubalaya Pak Yai 70 kali. Itu setelah pagi dan sore.
Dan saya itu sebelum bulan Rajab 100 kali setelah sholat qobliyatul subahi. Apakah dalam bulan Rajab ini diulang lagi ya Pak Yai? Karena biasanya saya sudah istiqomah membacanya setelah sholat sunat qobliyatul subuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Gus. Yang pertama wau dugi Mbak Dwi sinten niku mau? Dwi Zuhratul. Dwi Zuhratul nggih. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan angsal barokah guru-guru yang ada di Nahdlatul Ulama, khususnya para masyayikh kita, para guru-guru kita ingkang wonten komunitas Lentera Hati. Pertanyaan ini kuau, apakah wajib mandi karena usai melahirkan? Karena pasca melahirkan niku biasanya wong wedok niku langsung mengalami darah nifas, mengeluarkan darah nifas. Sirami kemangke mawon. Sirami nanti ketika sampun suci dari nifas. Insyaallah mekaten Mas Rahman terus mboten langsung mandi. Nunggu nifas habis Gus ya. Nggih. Terus dugi Ibu niku wau kula kirang begitu paham kalian pertanyaanipun. Maksudnya gini guys, beliaunya kan biasanya setelah sholat qobliyah subuh membaca Rabbil firli warhamni wa tub alayya sebelum bulan Rajab itu 100 kali. Nah di bulan Rajab kan ada anjuran membaca itu lagi siang dan sore atau malam setelah maghrib atau subuh. Dan beliaunya sudah terbiasa dengan setelah qobliyah subuh. Apakah masih membaca lagi? Membaca amalan-amalan pada saat membaca zikir niku sing paling sae itu adalah istiqomahnya. Sedikit tapi istiqomah. Itu langkung sae daripada boten istiqomah kathah tapi sesekali tok. Niku masih lebih istimewa yang sedikit tapi berkesinambungan, berkelanjutan. Terus monggo kalau memang jenengan pada membaca ya sae. Ya tambah sae. Napa malih langkung sae gini ku wau, segala amal apapun bentuk amalnya iku diusahakan kedah istiqomah. Terus ulama napa dawuh hadis al istiqomatu afdalu min alfi karamah. Istiqomah itu lebih istimewa daripada 1000 keramat. Insyaallah lek tiang istiqomah niku mesti keramate. Baik, berarti untuk yang keistiqomahan setelah sholat qobliyah diteruskan, ditambah lagi mumpung Rajab ya. Semakin dibaca banyak juga akan menambah nilai pundi-pundi pahala Gus ya. Baik, demikian untuk Bu Aisyah yang ada di Lawang. Berikutnya ini ada dari siapa ini? Di suara kami pindah 081349 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Gus, mau tanya. Di desa saya ada makam. Makamnya itu gelap, tidak ada lampunya. Sekarang sama warga dipasangi lampu, tetapi listriknya nyambung ke musola, mengambil ke musola wakaf. Bagaimana ini hukumnya Ustadz? Sebelum kebetulan makam tersebut dekat dengan musola wakaf. Terima kasih Ustadz, matur nuwun. Barang wakaf niku kalau kita bicara hukum asale niku memang harus kembali manfaatnya niku harus betul-betul kembali datang barang ingkang dipun wakafaken. Terus kalau masjid niku, kalau masjid nggih, barang-barang masjid niku semuanya harus kembali datang manfaati masjid. Cuman ada sebagian ulama yang menyatakan atau memperbolehkan kados napa manfaat datang tiang muslimin secara umum niku boleh kados napa? Kados siaran berita kematian asli ini mboten angsal niku hukumnya. Cuman ada sebagian ulama yang menyatakan niku
boleh karena bermanfaat datang orang-orang muslim. Okay. Terus kalau kita menganalogikan datang masalah niku kuburannya petang. Terus memang manfaatnya datang yang muslim, kita analogikan datang masalah niku mawon angsal ngaten niku. Insyaallah berkatan Mas. Baik, demikian untuk 0821. Nanti kalau ingin lebih lagi kami beri nomornya Ustadz Suyuti ya. Ya, ini biasa di Basul Masail nih. Baik, ini ada Bu Rafifah. Coba kami pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz nuwun pirsa. Mau sing lakot ja'akum niku kan nopo sing surat akhir surat Taubat nopo lakot ja'akum sing tengtiba niku terus ditambahi fa in tawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illahu illah niku nggih. Sun assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tereng Pak. Niku wawasan lakot jakum. Niku yang di akhir surat Taubah apa yang ditiba? Yang ditiba itu juga yang menukil itu mengutip dari ayat niku. Menukil dari surat dari Al-Qur'an. Aku hasbiyallahu Tawallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaikal rabbul arsyil azim ngaten ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi insyaallah mekaten. Terus sing mengutip niku nggih tibake. Tibanya yang mengutip bukan Al-Qur'an sih. Bukan beda-beda. Baik, ini ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Gus, kalau orang tua tidak sholat, apakah masih wajib orang tua itu menyuruh ke anaknya untuk sholat, untuk mengerjakan sholat? Matur nuwun atas penjelasanipun. Nggih monggo. Terus wonten tiyang sepa boten melaksanakan Sholat. Nggih. Apakah masih berkewajiban untuk memerintahkan anaknya niku melaksanakan sholat? Nah niki rodok-rodok gemesno. Nggih, kalau pada pertemuan sebelumnya dalam bab kewajiban seorang wali, kewajiban seorang orang tua, walid nggih, bapak ataupun ibu, di dalam kitab Sulam Taufik niku dipun jelasaken orang tua niku wajib untuk memerintahkan putra-putrinya untuk melaksanakan sholat, Niku mboten enten kaya wong tuane kudu sholat, mboten. Intine wong tua niku wajib untuk memerintahkan putra-putrinya guna melaksanakan sholat, mboten enten koyet apapun. Artinya ya napa? Nggih, secara otomatis seandainya ada orang tua dereng melaksanakan sholat, terus ya napa datang anaknya wong tua niku wau tetap berkewajiban untuk memerintahkan anaknya melaksanakan sholat. Kalau saya secara pribadi orang yang seperti itu dereng sholat, dia sendiri tidak mau melaksanakan sholat, tapi dia masih mau memerintahkan anaknya melaksanakan sholat, masih ada nilai plusnya nih. Daripada awake dhewe enggak sholat, nang keluargane juga ajuh mboten ajuh. Niku, aduh, mau dibilang mintalik menawi ngaten niku. Terus kalau masih ada perhatian datang anak, wonten prihatin datang anak, sehingga tiang niku wau memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat, kendati dia sendiri belum melaksanakan sholat, niku masih memiliki nilai plus. Walaupun niku mboten ideal. Ideale niku nggih bapake sholat, anake nggih diajak sholat. Niku paling ideal. Kalau di dalam burdah niku wonten bait amartukal khaira lakin ma'tamartu bihi wa mastaqamtu fama qauli lakastaqim. Niki burdah. Amartuka merintah sapa ingsun
kah ing sira al khairah ing nglakoni kebagusan. Lakin mak tamartu, tetapi nek ora nglakoni sapa ingsun bihi kelawan mak. Aku memerintahkanmu, terus Syekh Abu Sa'id Al-Busiri, aku memerintahkanmu untuk melakukan kebaikan, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Wa mastaqamtu fama qauli lakastakimi, aku ngongkon sampean istiqomah tapi aku dhewe gak istiqomah. Nah niku pengakuan seorang Syekh Abu Sa'id Al-Busiri, bukan suatu yang ideal niku, walaupun niku masih lebih baik daripada wis gak gelem salat terus acuh boten acuh datang keluarga nih, masih wonten nilai plusnya niku. Terus kalau kita kaitkan datang pertanyaan niku wau, walaupun tiang sepai kita sedhereng purun salat, dia berkewajiban untuk memerintahkan putra-putrinya guna melaksanakan salat. Insyaallah mekaten masuk. Baik, demikian untuk hanya ada masuk. Coba kami tunda dulu. Niki ada ingkang WA, maksudnya mungkin maksud dari pertanyaan lakot jakum niku wau ada di surat apa nggih? Kalau pertanyaannya ada di surat apa niku jawabannya wonten teng surat At-Taubah. Kalau yang dimaksud kalian pertanyaan ibu niku wau terkait ayat lakot jakum rasulun ila akhirih niku jawabannya wonten teng surat At-Taubah. Monggo dipun patosi surat At-Taubah. Niki belaunya juga menambahi niku Ustadz napa sing akhir surat At-Taubah napa sing lakot jakum teng dipa terus ditambahi fa'in tawalau. Nah, lakot jakum yang didipa itu menukil dari surat At-Taubah itu nggih. Inggih. Jadi itu satu komponen. Cuma para beliaunya Abdurrahman Syekh Abdurrahman Tibai sebelumnya itu menukil dari itu untuk kita selalu membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Baik, ini ada dari Pak Sutaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gus mau tanya, yang dimaksud maksiat itu pengertian kita itu kebanyakan hanya yang melakukan maulimo. Padahal ada yang lebih sering yang kita lakukan, yaitu seperti meninggalkan sholat. Mohon penjelasannya. Leres. Terus maksiat niku kalau secara garis besar adalah sesuatu yang melanggar aturan Gusti Allah niku maksiat. Terus pada hakikatnya wonten aturan sedanten kita hidup niki para mustamiat, para pendengar suara Pasuruan dan para jamaah komunitas Lentera Hati. Kita hidup teng dunya niku wonten aturane. Segala komponen yang ada pada diri kita, mata melihat niku wonten aturane, ka oleh ndelok barang-barang sing haramno. Maka manakala mata kita melihat sesuatu sing haramno, niku kategorinya juga maksiat. Maka nih mangke wonten kelanjutan bab-bab di dalam kitab Sulam Taufik niki wonten pasal-pasal yang menjelaskan tentang hal itu. Enten maksiate moto, enten maksiate kuping, enten maksiate napa? Hati. Maksiat tangan, kaki, dan lain sebagainya. Itulah kategori maksiat. Yang mana garis besarnya adalah maksiat niku adalah sesuatu yang melanggar aturan syariat, yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Sedangkan asyari wallah wan nabi, pembuat dan pembawa syariat itu adalah Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus manakala hal tersebut niku mboten tidak sesuai dengan aturan ini pun kategorinya maksiat. Napa malih mboten nglakoni salat, maksiat gede niku. Ageng maksiat niku. Karena maksiat cilik. Makanya sebagian ulama niku menyatakan kufur tiang sing hadis napa-napa niku. Cuman arahnya kalau kita membaca tentang syarah hadisnya terkait masalah niku, yang sing sengaja meninggalkan salat
niku kategori niku kufur niku adalah orang-orang yang memang ingkar datang kewajibane sholat atau meremehkan sholat, menghinakan sholat niku sing. Makanya kalau masalah tidak melaksanakan sholat niku kategorinya maksiat akan. Insyaallah berkata. Baik, pendengar cinta literati Pak Usman People dimanapun Anda berada, kami tunggu atensi Anda. Ini rupanya sudah habis, bagaimana? Ditutup Bapak? Oke, sampun jam 6.59 niku sama sampun telas. Oke, monggo ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida rabbana lakal hamdu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allahumma barik lana fi umrina, barik lana fi ilmina, barik lana fi rizqina, barik lana fi amwalina, barik lana fi auladina, barik lana fi dhurriyyatina, barik lana fi talamidina, barik lana fi talamidatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sayyil umurana ووسع أرزاقنا وحصل مقاصدنا ولجميع حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين.